Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau Gold ini sendiri pada trading session hari Jumat ya. Kemudian kita juga akan bahas sedikit mengenai DXY dari hasil data yang sudah dirilis kemarin malam ya, atau pada hari Kamis kemarin gitu. Oke, sebelum kita lihat lebih lanjut atau bahas lebih lanjut mengenai pergerakan gold ini sendiri, ya kita mulai dulu. Untuk hari ini datanya itu tidak ada ya. Kalau untuk hari ini paling ada nanti GDP Jerman aja ya, dari Euro atau Eurozone ya, ini di jam 2 siang ya. Kemudian selebihnya untuk USD belum ada gitu ya teman-teman ya. Coba kita cek lagi di sini filternya, kita make sure dulu ya. Coba bintang 2. Oke, sebentar kita cek dulu. Nah, kalau dari bintang 2 ini pun sebenarnya ada ya. Kalau untuk USD di hari Jumat ini tanggal 23 ya, itu ada FOMC member Hawker apa speech ya. Kemudian ada Fed balance sheet ya. Ini udah keluar semua, tapi ini kan di jam 4 subuh ya. Kemudian ini jam 3 subuh atau jam 3 pagi ya. Kemudian nanti ada lagi itu di jam 5 pagi ya kan. Nah, ini udah selesai semua untuk Fed atau speech yang mereka orang gitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan untuk hari ini malamnya yaitu belum ada news lagi untuk USD gitu. Nah, tapi kita mau bahas sedikit nih untuk yang kemarin ya, hasil news kemarin. Sini news kemarin berarti kita masuk ke kategori yesterday gitu. Nah, untuk yang yesterday kemarin overall kalau kita perhatikan mulai dari Indonesia Jobless Claim ya, itu bagus untuk USD. Kemudian PMI ya, PMI datanya ini kalau untuk yang Februari ya, manufacturing ini yang manufacturing kalau kita perhatikan juga sebenarnya overall bagus untuk USD ya, dari 50,7 ke 51,5. Nah, cuma memang ada S&P Global Service-nya dia yang PMI ini ya, ini agak kurang dari 52,5 ke 51,3 gitu ya. Jadi ada satu news yang sifatnya negatif untuk DXY gitu. Kalau untuk penjualan rumah sini ada peningkatan ya, dari 3,88 ke 4,00 gitu. Nah, kemudian kalau ini untuk oil ya, oil itu ada pengurangan stok ya, previousnya itu inventory sebesar 12.000 ya, sekarang sisa 3.500 gitu. Dan kalau kita lihat juga dari oil itu ada peningkatan harga atau kenaikan harga, dan potensinya sih masih akan lanjut naik untuk oil ya selama si Laut Merah ya atau area Tenggara Timur sana itu masih memanas gitu soalnya. Jadi memang untuk harga oil pun masih belum bisa stabil gitu ya teman-teman. Oke. Jadi overall data itu overall all out untuk USD itu bagus gitu. Intinya gitu. Ya. Ya, kemudian kita lihat lagi dari DXY ya. Jadi walaupun hasil data bagus untuk DXY, DXY hanya mampu naik ya dari level harga lowest pointnya itu di 103,44 ya. Ini dia naik seharga kurang lebih ke 104,1 gitu kenaikannya. Jadi ini kalau kita hitung memang atau kita lihat ya kenaikannya udah cukup bagus ya, dimana dia pullback dari lowest pointnya dia dan membentuk apa ya, triple candlestick pattern ya, atau kita sebut sebagai morning star ya. Ini dia pullback itu sebesar 67 pip gitu. Jadi ini pullback yang sangat bagus untuk DXY gitu teman-teman ya. Jadi memang kalau kita perhatikan di sini dia itu kena resisten ya, dimana resisten ini yang awalnya itu adalah main supportnya dia gitu. Main supportnya kan ini, oke. Nah ini kan udah breakout. Nah ini resistennya saat ini gitu ya. Dengan catatan kalau DXY mau melanjutkan kenaikan ya otomatis si harganya ini ya harus bisa dulu nih loss di atas 104,27 gitu teman-teman ya. Di atas 104,27 baru nanti si area main support ini berfungsi kembali gitu. Kalau untuk saat ini ya DXY ini dia itu namanya adalah main resisten. Nah, main resisten untuk si DXY untuk saat ini gitu.
selama dia masih bertahan atau belum bisa break ya di atas 104.27, ya maka ini akan tetap jadi area resisten untuk DXY. Dan artinya si DXY ini ya kalau kita lihat kan ini cenderung harga turun ya, dia bentuk pola turun ya struktur harganya. Nah ini kalau kita lihat dari 4 jam memang itu juga sudah break dari lowest point-nya dia nih ya, menandakan bahwa secara struktural ya untuk si 4 jam ini itu sudah mulai rusak gitu teman-teman untuk uptrend-nya. Dan potensi ya dia itu turun lagi untuk retest ke level harga 102.97 gitu. Berarti nanti masuknya itu di sini ya teman-teman ya. Di sini gitu. Nah, ini adalah next support level untuk DXY gitu. Oke, tapi kalau DXY bisa bertahan dan ngebreak di atas ya 104.27 kembali ya sini, maka ini jadi area support lagi dan DXY masih ada potensi untuk coba lanjut naik ke level harga 104.95 kembali gitu teman-teman. Oke, jadi itu area yang jadi patokan kita untuk DXY hari Jumat ini gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini DXY kan juga ada gap ya. Nah, ini DXY ada gap juga satu, memang belum ditutup untuk gapnya. Itu kurang lebih di 102.7 ya sampai 102.6. Nah, ini yang nantinya akan dikejar oleh DXY ya selama dia bertahan di bawah 104.27 ini gitu teman-teman. Ya, ini targetnya dia gitu. Tutup gap ini sendiri gitu. Target ya. Tapi kalau dia masih mau melanjutkan kenaikan ya berarti DXY ini akan ngebreak balik lagi ke atas 104.27 lalu akan melanjutkan kenaikan dengan tadi ke area main resisten dia gitu. Oke, itu untuk DXY. Nah, kemudian kita lanjut untuk masuk ke gold ini sendiri ya atau XAUSD. Nah, ini XAUSD Fibo-nya kita buang dulu ya. Ini Fibo-nya udah nggak pakai. Nah, kemarin itu dia sempat pullback di area 20 lagi, ya kan? Dan kalau kalian ada dapat buy dari sini, congrats ya. Kemudian kita juga ada dapat buy breakout ya kemarin untuk gold itu sendiri. Targetnya sampai 36 ya. Cuma hanya sampai 35 aja, kurang 10 pip lagi, tapi nggak apa-apa ya. Karena TP3 kita itu ada di 2036 gitu, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat, dia juga langsung reject lagi di 2035 ya. Kalau kalian ada dapat sell juga di 2035, congrats ya. Saya kemarin itu dapat buy kurang lebih di 27 begitu dia break dari sini gitu ya. Break turun ke bawah lagi gitu. Nah, ini dengan target di support Fibo lagi 2020 dan puji Tuhan TP ya sampai 2020 ya di sini gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan juga 2020 ini juga masih jadi area support untuk gold ini sendiri. Jadi si kuning ini kalau kita perhatikan ya apa ya, dia sideways ya di sini. Nah, sideways dia gitu. Dengan resisten tertinggi di 2035 gitu, teman-teman. Jadi overall secara pergerakan untuk yang 30 menit ya, dia sideways gitu. Belum ada pelanjutan arah harga gitu. Kalau saya lihat ya. Cuma kalau kita perhatikan lagi di time frame 1 jam pun sama gitu, dia sideways gitu. Dan di 4 jam pun kalau kita lihat di sini ini sideways juga gitu. Dengan resistannya itu di 2030, 2028. Kemudian supportnya itu di 2020 ya sampai 2021 gitu. Dan kalau kita perhatikan pun secara struktural ya untuk 4 jam ini masih kategorinya adalah bullish ya. Dia masih mempertahankan uptrendnya dia ya. Di sini kalau kita lihat nih untuk struktur 4 jamnya ini sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat selama dia bertahan di atas ya, di atas 2015 ya masih sama di sini. Nah, ini dia masih ada potensi untuk lanjut naik nyentuh dikit aja di 2036 sampai 40-an itu masih memungkinkan gitu teman-teman. Ya, in case kalau dia bisa break dari 2015 ya. Nah, baru dia lanjut turun nih ke 2003 sampai 1993 kembali gitu teman-teman. Oke.
karena ini 2015 juga jadi main area ya sebagai support struktur harga 4 hoursnya dia ya atau minor trendnya dia. Lalu kalau untuk yang 2020 ini yaitu adalah struktur dari intraday levelnya dia sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu. Oke, sekarang kita coba lihat dari CPR level gitu. Nah, kalau dari CPR di sini kita turun dulu. Nah, dia ini hari ini open di bawah CPR level setelah beberapa hari kalau kita perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, ya 5, 6 hari dia bertahan atau open di atas CPR level gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada CPR level yang jadi pivotnya ya, pivot levelnya itu kurang lebih di level harga 2026 gitu. Nah, ini kalau kita lihat di bawah pivot level ya, kalau kita lihat dari pivotnya 2026 ini ya, itu si gold itu masih potensi untuk melanjutkan penurunan ya dengan melakukan retest kembali di 2020 ya. Kemudian lanjut ke level harga 2015 kalau 2020-nya bisa di breakout oleh gold itu sendiri gitu teman-teman. Dengan target penurunan kita targetkan itu di S3 ya. S3 itu di 2002 gitu teman-teman ya. S2-nya ada di 2011 ya. Kemudian S1-nya itu di 2017 gitu teman-teman. Nah, ini untuk berdasarkan dengan pivot ya. Kemudian kalau kita lihat lagi R1 kenaikannya itu target di 2032 ya, mendekatin height yang kemarin. Ini jadi resistannya cukup bagus juga nih kalau kita lihat. Terus R2-nya itu di 2041 dan R3-nya itu di 2048 gitu. Oke, kenaikan tertinggi ditargetkan di atas pivot itu 2048. Nah, kalau penurunan terendah ditargetkan di bawah pivot itu di 2002 gitu ya teman-teman ya. Oke, tapi kita realistis saja, kita lihat aja dari bagian support intraday dan juga support dari struktur harganya ya. Ini jadi area pantauan saya juga nih. Ini jadi buy zone saya yang 1, buy zone 2, kan di buy zone 3 di bawah gitu. Nah, ini untuk selling point pertama itu saya masih pantau di sini 1. Selling point kedua itu sebenarnya kalau ini safe juga sih sebenarnya, cuma memang nggak gitu safety banget ya untuk area sini. Dan yang ketiga itu di 2036 sampai 2038. Nah, ini masih berbentuk zona ya teman-teman ya. Dalam artian kita belum ada konfirmasi kalau setiap harga masuk sini langsung nih sell gitu kan. Kita nggak bisa gitu. Karena ini masih bentuknya adalah zona gitu. Artinya masih butuh konfirmasi dan belum tentu ya ketiga zona ini itu bisa dipakai gitu. Bisa aja yang dipakai itu zona yang ketiga aja gitu. Atau zona kedua ya, atau zona satu gitu kan teman-teman. Oke. Jadi itu ya. Kalau saya lihat secara pergerakan ya memang masih sideways untuk intraday-nya, tapi kalau minor trend masih uptrend dan major trendnya dia untuk 4 jam itu masih downtrend gitu teman-teman. Oke, itu mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.